Oke, silakan dimulai presentasinya untuk kelompok arsitektur dan film. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Dito, Bang Kusdon. Kami dari kelompok seni arsitektur dan film ingin mempresentasikan dan menjelaskan beberapa seni arsitektur dan film. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Dwi Saputra dan ada teman saya Amartya Febi Andini dan Putri Yuliani. Lanjut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi arsitektur. Arsitektur adalah seni dan ilmu membangun bangunan. Arsitektur berasal dari kata arsi, yaitu kepala, dan tekton, yaitu tukang. Arsitektur dapat diartikan sebagai suatu pengungkapkan hasrat ke dalam suatu media yang mengandung keindahan. Terus, arsitektur menurut Kamus Oxford yaitu seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Arsitektur melingkup proses analisa dan perancangan semua kebutuhan fisik bangunan, seperti perorganisasian perancangan bangunan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, landscape, hingga level mikro, seperti merancang interior maupun eksterior. Terus selanjutnya ada definisi film. Menurut KBBI, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, itu merupakan selaput tipis yang dibuat gambar negatif, yang akan dibuat potret, atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon cerita gambar hidup. Selanjutnya ada definisi arsitektur menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Francis D. Caching tahun 1979. Arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Menurut Amos Rapoport 1981, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut perantara budaya dasar. Perantara ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Selanjutnya ada definisi film menurut para ahli. Yang pertama itu ada Krida Laksana 1984. Pengertian film adalah media massa yang memiliki sifat audio visual yang bisa mencapai khalayak banyak. Dan menurut Effendi, yaitu pengertian film merupakan teatrikal yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop, televisi maupun sinetron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Masih di mute kayaknya. Tipologi arsitektur. Tipologi arsitektur adalah kegiatan yang berhubungan dengan klasifikasi atau pengelompokan karya arsitektural dengan kesamaan ciri-ciri atau totalitas kekhususan yang diciptakan oleh suatu masyarakat atau kelas sosial yang terikat dengan kepermanenan dari karakteristik yang tetap atau konstan. Kesamaan ciri-ciri tersebut antara lain kesamaan bentuk dasar, sifat dasar objek, kesamaan fungsi objek, kesamaan asal-usul sejarah atau tema tunggal dalam suatu periode atau masa yang terikat oleh kepermanenan dari karakteristik yang tetap atau konstan. Nah, tipologi film. Dalam buku Film Art and Introduction, David Broadwell menuliskan adanya tipe-tipe film yang dibedakan dari bentuknya. Broadwell menggunakan tipe dan bukan jenis untuk membedakan genre atau jenis dan juga bentuk film. Tipe-tipe tersebut adalah film fiksi, film dokumenter, film animasi, dan film eksperimental. Bila ditinjau lebih jauh, Broadwell mencoba menyederhanakan tipe-tipe tersebut merupakan kategori dan film yang berkembang dan dibuat di seluruh dunia. Selanjutnya dibacakan oleh Tia. Selanjutnya ada sejarah arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya. Dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju
dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktek-praktek. Arsitektur berkembang menjadi keterampilan. Pada tahap ini lah terdapat proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga menjadi hasil yang sukses. Seorang arsitek saat itu bukanlah seorang figur penting, ia semata-mata melanjutkan tradisi. Ini ada periode arsitektur, ada prehistori arsitektur, Mesir kuno, klasik, Bizantie, Romansque, Gotik, Renaissance, Barok, Neoklasik, Art Nouveau, Art Deco arsitektur, Modern style arsitektur, Postmodern in arsitektur. Selanjutnya ada sejarah film. Tahun 1250 ditemukan sebuah kamera bernama Obscura. Tahun 1250 sampai 1895 disebut dengan masa prasejarah film karena itu merupakan masa di mana terdapat penemuan-penemuan baru yang disebabkan obsesi-obsesi besar orang Eropa. Contohnya terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak yang hingga kini digunakan untuk membuat sebuah film. Tahun 1895 dikenal sebagai tahun di mana awal adanya sebuah sinema. Karena pada tanggal 28 Desember 1895 untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman sebuah film cerita dipertunjukkan. Film bersuara keluar pertama kali dari studio Warner Brothers karena kondisi studio itu yang terdesak dan hampir merugi. Ini contoh film dokumenter arsitektur, judulnya Urbanist. Ini film yang disutradarai oleh Gary Hastwit dan diproduseri oleh Dr. Subsis Reazes. Dokumenter ini mengulas desain kota, mendalami masalah dan strategi di balik desain kota, dan menampilkan beberapa arsitek, perencana, pembuat kebijakan, pembangunan, dan pemikir ternama di dunia. Ini yang terakhir, seni arsitektur dengan seni yang lainnya. Dalam awal pembuatan film sampai dengan selesai, peran dan nilai arsitektur sangat kental bermain di area ini. Nilai arsitektur dalam sebuah film dapat mendongkrak nilai jual sebuah film dan mendukung film yang diangkat. Sejauh ini yang dimaksud oleh peran arsitektur dalam film diartikan sebagai wadah bagi individu maupun sebagai penguat latar waktu. Artinya arsitektur berperan dalam film sebagai penguat dari apa yang direpresentasikan oleh film sekaligus menguatkan penuturan film. Kondisi ini menempatkan arsitektur jauh ke masa depan maupun ke masa lalu, dan menempatkan arsitektur seiring dengan sejarah umum serta sejarah arsitektur itu sendiri. Tetapi apa yang sudah ada menjadikan pandangan mengenai suatu yang baru atau yang belum ada menjadi lebih menarik minat, apalagi bila kita mengaitkannya dalam konteks mencermati perkembangan arsitektur selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan teman-teman untuk sesi tanya jawab udah mulai dibuka. Jika ada yang mau nanyanya di chat juga nggak apa-apa. Nanti tinggal dibacain aja. Ya, silakan.
Arli, silakan ya Kak Arli. Ya, Kak Arli ada pertanyaan. Masih belum, boleh yang baik, silakan. Mori mungkin. Mori kelas ini bukan sih? Oh iya. Ada nggak Mor yang mau ditanya? Ini yang versi ini belum belum diupload ke Classroom ya. Kalau yang ini belum sih. Soalnya baru semalam dirapihin lagi. Oke. Boleh nanti dikirimin juga ya ke gue. Oke, siap. Oke, Bang. Pengen nanya bagian ini aja deh kayaknya. Ya, silakan. Jadi kan ini kan keterlibatan, mungkin pertanyaan seperti ini ya, keterlibatan arsitektur dalam sebuah film ya, yang ada hingga sekarang ini, kira-kira menurut kelompok ini itu udah sejauh apa gitu? Apakah di film juga ada perkembangannya gitu kan? Atau ya ada nggak keterlibatan lainnya gitu? Sekian itu. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Ardi? Boleh. Jadi pertanyaan itu lebih ke arah sini sih. Jadi keterlibatan si arsitektur di dalam film ini itu udah seberapa jauhnya sih gitu kan? Apalagi dikaitkan dengan zaman sekarang gitu kan? Dimana banyak film-film, termasuk film-film Indonesia juga boleh kalau misalnya mau disampelkan atau dicontohkan dengan film-film Indonesia juga gitu. Selain tadi kan ini ada contoh tapi ada dokumenter ya. Nah ini yang versi film, mungkin yang fiksi kali ya. Gitu. Udah sejauh mana sih keterlibatannya seni arsitektur di dalam film? Mungkin kalau pertanyaan lebih ke arah film fiksi gitu. Dan ada nggak perkembangan lainnya gitu selain yang ada yang kita tahu lah. Nah, gimana teman-teman? Pertanyaan Arli itu udah cukup jelas belum untuk diberikan jawabannya gitu? Udah jelas belum pertanyaan dari si Arli tadi? Kalau menurut kelompok kita apa ya, film arsitektur itu udah sampai mana kan menurut Arli kan ya, perannya udah sampai mana gitu ya? Iya. Kalau menurut kelompok kita tuh peran dan nilai arsitektur itu apa ya,
apa ya? Eh, udah ada sih perannya gitu, maksudnya kayak nilai arsitektur tuh udah ada di dalam film gitu kalau menurut menurut kelompok kita. Nah, terus kadang si Gimana arsitektur gimana? ini Boleh diulang? nggak kedengeran ya? Kedengaran cuma nggak clear. Gimana? Ya pada dasarnya kalau menurut kelompok kita eh, arsitektur ini kalau dalam disebut di film itu udah ada nilai jual tersendiri sih kalau bagi kelompok kita. Nah, terus si arsitektur juga mendukung suatu tema film kali ya yang diangkatnya gitu. Terus apa lagi ya? Bingung. Mungkin bisa dibantu ditambahkan tuh sama teman kelompoknya, Martia atau Putri Juliani. Jadi film itu sebagai si arsitektur itu sebagai latar waktu, ya nggak sih, sebagai penguat latar waktu gitu ya. Jadi arsitektur berperan dalam film sebagai penguat dari apa yang dipresentasikan oleh film mungkin. Dan juga kalau menurut aku si arsitektur juga membantu sebagai penuturan kali ya, penuturan film tersebut gitu. Mungkin itu Arli, kalau misalkan kurang jelas boleh ditanyain lagi. Ya, maksudnya oke, terima kasih sebelumnya untuk apa namanya si arsitektur ini sendiri gitu ya. Maksudnya di film-film fiksi itu bentuk dalam artian si penerapannya itu seperti apa. Nah ya, mungkin lebih ke arah penerapannya juga gitu kan. Yang mungkin kita bisa lihat contoh-contohnya di film-film yang ditonton aja gitu, dari yang boleh kalian tonton gitu kan. Boleh berikan sampelnya misalnya di situ kan. Nah, mungkin lebih ke penerapannya aja sih di film itu, seni arsitektur itu seperti apa gitu. Penerapan di film tentang seni arsitektur itu seperti apa gitu. Boleh melalui film-film yang ditonton juga, sampelnya juga boleh. Terima kasih. Itu tambahan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bang Arli. Sama-sama. Jadi gimana tuh tadi tuh? Dari tadi Arli berarti nambah satu pertanyaan lagi ya, benar nggak? Iya benar, nambah satu pertanyaan lagi. Gimana soal penerapan seni arsitektur di dalam film fiksi gitu ya? Iya, dalam film fiksi gitu. Yang sekarang juga boleh sebetulnya gitu. Nah, relate-nya ke film aja sih, terutama film fiksi gitu. Penerapannya tadi. Oh ya, ya boleh tuh dicoba dibantu dijawab mungkin dari kelompoknya. Dari Putri mungkin atau Iqbal. Oh, nggak ada suara. Mungkin bisa dibantu jawab lewat chat juga sih. Oke, pada error ya Google Meet. Iqbal
Iqbal bisa bantu jawab juga, Bang? Belum Mas, saya lagi masih ini dulu. Oh iya, mungkin gue coba nambahin ya, mungkin nanti bisa dibenerin juga. Peran siapa? Peran arsitektur dalam film tuh mungkin salah satu contohnya tuh ya, iya kemarin Bang Guston sempat bilang juga dan gue sempat nonton juga sih. Arsitektur 101 itu film mana itu ya? Wait, pokoknya film Korea kalau nggak salah. Nah itu peran arsitektur di situ jadinya tuh sebagai sebenarnya ceritanya tuh cerita tentang cinta gitu ya, cuman dibentuknya itu ceritanya itu lewat arsitektur gitu. Lewat misalkan si orangnya ini adalah seorang pekerja yang mengerjakan arsitek, gambar-gambar arsitek gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh peran seni arsitektur dalam film, mungkin kayak gitu sih. Gimana Arli? Oke, Bang Muhammad. Terima kasih. Yuk, jawabannya. sama. Mungkin nanti selebihnya bisa ditambahin lagi sih nanti, Iya. kalau ada yang lain. Biasanya mungkin banyak kan ini kali ya, film-film apa dokumenter kali tadi kayak tadi. Nah, kalau secara teknis ini Bang Muhammad ya, secara teknis si filmnya sendiri itu kan tadi itu secara mungkin ke arah story ya, kali ya. Iya. Secara si teknis sendiri nih gitu kan penerapannya di film apakah pas lagi proses produksinya gitu. Dalam bentuk produksi. Ya, dalam artian ketika produksi si seni arsitektur ini ada yang make nggak sih gitu atau ada udah dipakai nggak sih kayak kita tahu ada divisi-divisi produksi gitu ya, atau dia dilihat dari segi misalnya kayak wah ini latarnya kayak Inception misalnya kan, itu kan ada yang diciptain tangga kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kan kayak nah itu tapi masuknya ke si story mungkin, tapi di teknisnya dia kan pasti menghitung si luas apa misalnya gitu ya. Saya kurang paham Kayak juga. luas sebuah bangunan gitu. Cuman pertanyaan lebih ke arah si apakah memakai teknisnya juga gitu atau sekedar mungkin si arsitektur dalam segi kayak look-nya gitu. Kayak tadi. Oh, oke. Mungkin kalau tadi mungkin pertanyaanmu tentang apa sih kayak teknis, apakah menggunakan teknis misalnya kayak tadi mungkin maksudnya hitungan ukuran kayak apa namanya bahan bakunya untuk membangun sebuah bangunan gitu ya maksudnya. Ya mungkin ke arah situ kali pertanyaan. Ya mungkin kalau di film ada juga tuh kayak gitu. Soalnya kayak ada ya. Kapan itu ya? Oh kemarin juga Bang Gusdar sempat cerita soal masalah bangunan itu bisa mempengaruhi suara gitu. Kayak misalkan nih tempat gue sekarang ini kan bergema banget gitu ya. Nah itu kayak berarti ruangannya juga nggak kedap gitu kan. Nah itu kan bisa jadi salah satunya aspek dari bahan baku ruangannya gitu. Misalkan kayak kayu atau tembok atau apa itu kan bisa mempengaruhi suara tuh, entah dia mantul, entah gimana. Nah itu mungkin salah satu contoh sih yang gue tahu mungkin itu kali ya. Paling gitu sih, nanti mungkin dicoba, mungkin ditambahin, mungkin bisa dibantu sama Bang Kusdan juga. Oke, siap. Terima kasih Bang Muhammad. Iya, sama-sama. Oke, gue coba jawab nih ke Arli. Ini sekalian aja deh, karena gue juga kebetulan ada meeting, mohon maaf teman-teman, biar nggak terlalu lama juga. Jadi gini, pertama tadi dari kelompok ini, mungkin nanti harus ngobrol sama teman-teman yang dari film. Jadi sebenarnya kan waktu itu gue bagi ya, ada beberapa aspek. Yang pertama itu bentuk film, yang kedua hubungannya dengan bentuk film, dengan gaya film, terus dengan sistem produksi, dengan sistem distribusi dan eksibisi. Pertama itu berbicara tentang film form, tadi sebenarnya sudah disinggung dengan film Urbanize tadi, atau apa gue lupa tuh, ada juga program TV program dokumenter di mana, di National Geographic kalau nggak salah, The Great
construction apa gitu, gue lupa. Itu juga di dalamnya berbicara tentang bagaimana bangunan itu dibuat, proses pembangunan gedung. Itu juga ya logikanya secara bentuk dia masuk ke penceritaan dari arsitektur masuk menjadi bagian dari penceritaan di dalam film. Tadi yang Bang Muhammad udah singgung dengan Arsitek 101 itu yang film Korea, itu memang bercerita tentang seorang arsitek, seorang karyawan, kebetulan dia juga arsitek, dia harus ngebangunin ngebangun rumah di Pulau Jeju. Jadi membangun ulang rumahnya mantan pacarnya. Nah, konsepsi penceritaannya menggunakan arsitektur ini juga menjadi menarik karena di satu sisi dia harus bangunin rumah si cewek itu, di sisi lain, nah dia juga kemudian harus bergelut dengan balikan ke mantan apa enggak gitu. Jadi persoalannya ada di situ. Nah itu berbicara tentang film form ya, atau bentuk film. Jadi sedangkan yang selanjutnya begitu ngomongin tadi yang Kak Arli sempat singgung di Inception itu masuk ke film style Kak Arli, masuk ke mise-en-scène, di mana emang ini agak ini ya, nantinya agak bersinggungan dengan sistem produksi. Jadi begitu ngomong mise-en-scène kan ngomongin hal yang tampak. Nah, mau nggak mau ketika berbicara tentang mise-en-scène, sifatnya kemudian kayak Inception itu bagaimanapun ya harus paham betul dengan ilmu arsitektur, karena setidaknya keilmuan arsitektur ini akan berhubungan dengan tiga aspek. Yang pertama perwajahan gedungnya, kan juga seninya ada di situ pertama. Yang kedua perwajahan dalam gedungnya, kan yang kita sebut dengan desain interior itu. Nah yang ketiga dengan teknik sipilnya, ya kan gimana caranya bangun gedung tinggi-tinggi kalau kemudian nggak ada gempa aja udah goyang mulu, kan juga ngeri juga kan gitu. Nah artinya bahwa ada tiga aspek itu. Nah yang berhubungan dengan seni sebenarnya ada di dua aspek. Yang pertama tadi ya perwajahan gedung, yang kedua di desain interior, dan dua-duanya sebenarnya dibanding ke film, dua-duanya ini lebih dekat ke seni rupa. Makanya dulu kan sebelum kemudian dikeluarin dikeluarin sendiri jadi seni tersendiri gitu ya, arsitektur kan masih dianggap sebagai bagian dari seni rupa. Makanya kan tadi yang disebutin si Amartya ya, ngomongin sejarah tadi, ada Art Nouveau, ada Renaissance segala macam, Barok. Itu sebenarnya kalau dicek pasti itu lebih ke sejarah seni rupa dibandingkan arsitekturnya sebenarnya. Nah yang selanjutnya kemudian adalah jadi sekali lagi bahwa aspek segala sesuatu yang tampak itu sangat berkaitan dengan arsitektur, terutama yang paling jelas adalah konsepsi tentang interiornya. Makanya di situ kemudian kan kalau di film arsitektur ini sangat membantu pada aspek-aspek interior setting gitu. Dan interior setting ini jangan dianggap hanya yang bentuknya bangunan rumah ya, misalnya bahkan di gua pun itu harus dibuat gitu. Konsepsi tentang interior setting, ilmu tentang interior setting itu, atau misalnya interior design gitu kalau dari seni rupa dan arsitektur, itu juga kemudian masuk. Ya contoh misalnya kalau nonton film-film petualangan tuh, misalnya kayak Indiana Jones atau yang Journey
on the strange island apa itu, begitu masuk gua kan ya guanya harus ditata kan sedemikian rupa supaya penonton percaya itu gua gitu. Jadi aspek itu kan berkaitan, sekali lagi itu hal itu berkaitan dengan keilmuan dari arsitektur maupun interior design gitu. Nah, lanjut ke sistem produksi. Sistem produksi sebenarnya ini yang sebenarnya jadi cukup banyak, karena yang pertama ketika misalnya mau membangun sebuah setting tertentu, ya yang konsepsinya adalah setting indoor setting atau outdoor setting, ya kayak misalnya bentar ya, gue mungkin bisa kasih lihat. Kaget tadi pagi soalnya dari ini sama ya, semua kali kesulitan ya. Tapi ternyata kampus-kampus swasta itu ada divisi marketing. Kerjanya kayak pengamat ya. Ini kelihatan nggak ya? Sorry. Ini deh yang ini. Ya, ini kan misalnya ketika lo lihat outdoor setting seperti ini, outdoor studio seperti ini dengan exterior setting, ini kan memang studio. Ya kan, misalnya mau nggak mau ngebangun rumah model zaman western ya, zaman cowboy itu kan, ya harus pakai pemahaman seni arsitektur gitu, harus dibuat sama gitu. Maksudnya sama tuh dengan masa lalu kan gitu. Terus selanjutnya juga misalnya, ya kan misalnya gini, bisa jadi kan ini nggak dipakai dalamnya gitu, cuman dipakai luarnya aja. Ya ngapain juga dalamnya dibuat setting interior gitu kan. Jadi artinya sebenarnya ya yang dibuat ya penampakan depannya aja gitu. Atau model ini yang di Cina kalau nggak salah, atau di mana gue lupa nih. Nah ini juga sama, artinya bagian dalamnya pastinya nggak akan, ya mungkin kosong, karena justru kan itu bisa dimanfaatkan untuk nanti peletakan kamera dan lain-lain gitu. Sehingga nanti begitu mau syuting interiornya, ya syuting interior nggak mungkin dibuat langsung di sini gitu. Kalau misalnya memang konsepsi dasar dari studio yang posisinya ini sekarang ini adalah hanya untuk outdoor setting gitu. Nah ini kan menggunakan sistem produksi kan, itu artinya arsitektur menjadi penting untuk bisa dibuatkan setting seperti ini. Ntar ya, gue coba cek lagi. Ada kok yang sempat kelihatan belakangnya itu.
Sorry ya, gue nih internet gue agak lelet. Sorry, ini bagian belakang kan. Nah, lo bisa lihat tuh bagian bawah kiri itu. Ya bisa jadi memang buat sorry. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Teman-teman udah masuk belum? Udah kelihatan kan? Belum? Belum, Bang. Kalau gue masih lihat gambar yang tadi sih, Bang. Hah? Gue masih lihat gambar yang di luar. Yang outdoor yang di Cina. Yang outdoor. Sudah kah? Belum? Belum, Bang. Belum berubah? Kacau juga nih. Kita ya, bentar. Ini udah, belum? Masih belum, Bang. Nggak tahu deh, yang lain udah masuk belum? Jangan-jangan gue dong yang error. Belum juga. Gimana, Bang? Ini malah keluar, Bang. Nggak ada gambar. Wait. Ini lagi masuk. Tunggu. Udah pada masuk belum? Ada gambarnya nggak? Udah ada, Li? Belum, Li? Emang belum ada, Bang. Jadi gua udah present Cuma tertulis presentasi doang, presentasi dan tapi nggak ada gambar. Sama kita. Lah, gua ini aja deh. Gua kasih linknya aja. Ini teman-teman bisa lihat di sini, misalnya ada link ini outdoor setting tuh di chat ya. Outdoor setting yang memang ada outdoor studio. Ini ada beberapa tempat yang digunakan. Teman-teman bisa lihat bagian belakangnya ya cuman konstruksi kayu-kayu aja gitu. Itu ada setting perang, ada setting kota di istilahnya Midwestern town, jadi kota-kota di zaman cowboy gitulah. Juga ada jalanan Chicago, ini biasanya buat film-film gangster. Jadi macam-macam gitu dan itu semua dibuat, ya bayangin kalau misalnya nggak menggunakan konstruksi arsitektur, ya nggak mungkin juga. Dan balik lagi tadi, arsitektur kan punya konteks juga dengan aspek perwajahan luarnya kan. Sekarang gini, kalau nggak punya ilmu arsitektur, gimana mau ngomongin perwajahan luar, misalnya gedung yang runtuh gara-gara perang gitu. Jadi itu yang menyebabkan konsepsi-konsepsi tentang arsitektur ini jadi penting gitu. Nggak sekedar ilmu yang cuma istilahnya cuma jadi penguat ataupun jadi pendukung, enggak. Kalau di film ini benar-benar jadi penting karena salah satu di dalam job desk-nya, misalnya di bagian tata artistik gitu ya, itu kan urutannya dari production designer turun ke art director. Nah, salah satu job desk itu ada namanya set builder. Set builder nggak ngerti ilmu tata
apa namanya ilmu membangun, baik konsepsi teknik sipilnya ataupun konsepsi tentang apa namanya arsitektur ya perwajahan di gedungnya, hingga mungkin dia akan bisa melakukannya gitu. Juga ada apa namanya ilmu desain interior itu biasanya akan digunakan oleh yang namanya set dresser. Jadi apa namanya orang-orang yang pekerjaannya adalah apa namanya mempercantik, dalam tanda petik ya, mempercantik itu maksudnya mempercantik interior dari sebuah ruang. Atau bahkan kadang-kadang juga bukan cuma interior, bahkan eksterior pun mereka bisa akan gimana caranya, misalnya nambah bunga, nambah apa ilalang misalnya. Itu yang melakukan adalah namanya set dresser. Gitu. Terus yang ada hal lain tadi juga disinggung sama Bang Momot itu kalau ini gue baca dari Walter Moors ketika dia kuliah dulu. Walter Moors ini adalah seorang sound designer dan editor. Walter Moors ini pernah mengatakan bahwa justru pelajaran paling awal dari seorang penata suara itu adalah pelajaran arsitektur karena berkaitan dengan konsepsi tentang gema, ya, pantulan suara di sebuah ruangan. Artinya kalau misalnya lo pakai sepatu pantofel, lo jalan di lantai keramik, lo jalan di lantai apa namanya marmer, lo jalan di lantai tanah, lo jalan di lantai apa kayu atau parket atau berkarpet, itu pasti akan mengeluarkan suara yang berbeda. Nah, kenapa kok itu jadi penting? Karena salah satu yang dikejar oleh film, terutama di banyak film, itu pendekatannya adalah yang namanya realisme. Ini juga ada korelasinya juga dengan realisme yang ada di seni rupa misalnya. Kan kalau realisme di seni rupa basicnya kan ya harus sepersis mungkin yang kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari, ya di film pun juga jadi sama. Karena nariknya sama, apalagi sampai ke suara. Suara itu ya kalau bisa suara sepatu pantofel atau sepatu pakai misalnya suatu perempuan pakai hak tinggi, kalau misalnya dia ada di mana di lantai kayu, ya jangan suaranya jadi lantai keramik gitu. Nah, itu jadi penting di sini karena sekali lagi yang dikejar adalah konsepsi realismenya atau pendekatan realismenya. Nah, kalau di persoalan distribusi mungkin gue nggak terlalu bisa menemukan, mungkin nanti Bang Momot bisa tambahin. Tapi yang jelas kalau urusannya sama eksibisi, sebenarnya eksibisi ini sangat berkaitan dengan misalnya media-media yang ada ketika misalnya distribusi dan eksibisi ini bisa berkaitan misalnya di media-media ketika premier kan biasanya ada banner, ada atau apa tuh. Ini teman-teman seni rupa mungkin bisa lebih paham tuh yang kayak banner tapi dibentuk kayak orang gitu, misalnya tokohnya dua gitu. Itu kan konstruksi itu kan ya mau nggak mau, suka nggak suka kan tetap ada ilmu arsitektur di situ, terutama ngomongin masalah apa namanya sipil ya, walaupun mungkin itu skalanya tuh kecil banget lah gitu, maksudnya sangat rendah lah gitu. Jadi misalnya ngomongin kekuatan bahan kan misalnya bisa aja bahannya basicnya kayak kardus lah gitu misalnya, atau karton yang sangat tebal dan kemudian dibentuk gitu misalnya. Itu contoh aja nih. Jadi hal-hal kayak gitu kan kayak banner apa segala macam kan sangat, kalau udah dibikinnya kecil, misalnya kalau dibikinnya kecil ya mungkin masuknya ke seni rupa, tapi begitu dibikinnya gede ya harus dipasang
dengan konstruksi dan lain-lain, itu kan berarti harus melibatkan keilmuan dari arsitektur, terutama misalnya aspek sipilnya gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu, itu yang membuat film ini, ya artinya konteks dalam ilmu arsitektur tidak hanya persoalan pengetahuan gitu, tapi juga memang kepake, bahkan sampai di ujung gitu, di premier atau di eksebisi gitu ya. Ya terutama eksebisi di film-film yang budgetnya besar, biasanya mereka juga menyediakan apa namanya tuh, budget untuk melakukan distribusi ataupun eksebisi gitu. Ya kan bisa aja lo masuk ke festival film, lo akan bikin itu kan, misalnya model tadi yang gue bilang banner, model yang dibentuk khusus gitu. Nah itu kan butuh apa namanya, butuh orang yang memang bisa membuat, yang bisa knockdown, mudah dilipat segala macam, tapi juga mudah dipasang lagi misalnya gitu. Ya kalau dari gue mungkin itu aja Bang Momot. Gue minta maaf mungkin karena apa namanya, gue juga lagi masih ngikutin rapat di FFPP. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Bang Momot untuk mungkin kalau mau lanjutin diskusi silahkan, kalau mau diselesaikan ya silahkan. Tapi ini buat teman-teman yang presentasi hari ini, tolong nanti dirubah presentasinya, karena kalau lo presentasinya kayak tadi itu sebenarnya itu ranahnya yang seni arsitektur yang minggu lalu gitu, yang minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu ya kalau saya. Jadi mohon dirubah dengan konsepsi tadi, ada film form, film style, ada sistem produksi, ada sistem distribusi dan eksibisi. Kalau misalnya kurang jelas ya bisa coba diskusi lagi sama Bang Momot. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Ya jangan lupa tugas-tugasnya, kalau ada yang belum mengumpulkan dan lain-lain silahkan disusulin aja supaya mudah mengeluarkan nilainya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kusman. Terima kasih Bang Don. Oke, wait. Gue kirimin email gue ya. Nanti kalau ada yang butuh ngirim tugas-tugas yang belum, nanti bisa tuh kirim ke email gue. Oke, kalau gitu masih ada yang mau ditanyakan kah, atau gue tinggal lanjut ke absensi? Bang, sebelumnya mohon maaf. Ya, boleh. Revisian kita berarti tinggal nambahin apa tadi? Film form ya? Ini sebenarnya tuh nanti lu bisa ngelihat contohnya di grup di Classroom. Jadi di Classroom nanti lu cek yang ngambil yang berhubungan sama film, yang setiap seni-seni lain yang berhubungan sama film, lu lihat di situ. Dia tuh soalnya tadi tuh lu nggak menambahkan kayak bener sih, film style, film formnya itu belum ada. Soalnya kan terus sama ngebahas, nanti lu bisa nambahin soal hubungan seni arsitektur dengan seni lainnya tuh lagi ditambahin, dan lebih enaknya lu bikin poin sih sebenarnya. Kayak misalkan sama hubungan arsitektur dengan film tuh kayak misalkan eksibisinya tadi tuh dijelasin kayak bangunan, kayak persiapan promosi kayak premier film gitu-gitu. Itu bisa masuk tuh, nanti lu tambahin. Gitu sih Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama. Gimana? Ada lagi kah? Kalau enggak gue tinggal absen aja nih. Tuh email lu gue kirim ya kalau ada yang belum ngumpulin revisiannya atau tugas-tugasnya, segera ke email gue juga.
Wait. Oke, kalau gitu teman-teman, gua absen ya. Ahmad Ali Fatul Mirza. Hadir, Mas. Oke. Adelia Revarsari. Nggak ada. Amartya Febiandini. Amartya hadir, Mas. Ininya lagi error katanya. Error ya. Anggi Anggreni Tampu Bolon. Hadir, Mas. Arlian Diahber. Hadir. Devia Livianti. Hadir, Bang. Devina Winona Kalista. Putri juga sama kayaknya deh, Bang. Apa dia error juga? Putri sama Tia kelompok saya itu yang itu. Oh, Nggak ada tapi suara. ini Putri si ya? Devina Winona Kalista. Sama nggak sih Devina? Beda. Zikri Aulia Yahya. Kagak deh. Di chat, Bang. Ada di chat. Bantuin dah kalau misalkan ini bantuin temannya bilang hadir gitu ya. Aku buka tab lain soalnya. Ya, hadir ya. Edwin Yandi Rahman Siregar. Hadir, Bang. Furkon Siva Handoko. Nggak ada. Gibran Al-Ghifari. Hadir, Bang. Gusti Noval Dava. Hilma Nur Kamelia. Hadir. Oke. I Gusti Agung Putuanom. Nggak ada. Ida Bagus Indra Mahardika. Iqbal Dwi Saputra. Hadir, Bang. Kamal Harits Abdullah. Hadir. Kelda Dewi Suryani. Muhammad Rafli. Hadir, Bang. Muhammad Syah. Ada. Muhammad Rizky Alatas. Dia mic-nya error, Bang. Katanya Google Meet-nya nggak ada suara. Siapa? Si Ateng? Teng. Tapi hadir dia. Oke. Selamat ulang tahun, Teng. Kemarin, Teng. Nakisa Alfada. Hadir. Pascal Vivaldi. Bang, misi Bang, Kelda Dewi Suryani hadir, Bang. Kelda Dewi Suryani hadir ya? Iya. Oke. Pascal Vivaldi. Ada. Prakoso Bagus Nalendra. Hadir, Bang. Hadir ya? Hadir. Putri Yuliani. Putri tadi error gitu ya mic-nya. Raka Hafiz Gibran. Hadir, Mas. Raki Abiyu Ekza. Hadir, Bang. Ramadhanu Suhindrijo. Hadir, Bang. Rangga Marumatua. Prakoso hadir, Bang, sinyalnya jelek. Oke. Ya, Teng, selamat ulang tahun, Teng. Siapa tadi yang hadir?
Prakoso, Bagus Nalendra. Oh, udah kali. Rangga Marumatua nggak ada? Renalu Cokro, Hadir Bang. Salsa Dewi Susilowati, Hadir. Sekar Arum Ramadhani, Sekar Arum Ramadhani, nggak ada. Udah semua ya? Ada yang ngerasa belum disebut namanya? Saya belum, Mas. Coba Gusti Novel Dava. Iya, Mas. Wait. Oh, udah hadir tuh. Siapa lagi? Rangga Marumatua. Oke. Siapa lagi? Udah sih. Ada lagi nggak? Wait.